Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049. Jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal keempat saya yang berjudul Pemakaian Huruf dan Penulisan Kata. Kemampuan bahasa Indonesia dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali murid sekolah. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar, bahasa adalah merupakan mata pelajaran pokok. Bahasa Indonesia diajarkan kepada murid-murid berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang di dalamnya kurikulum tersebut tercantum beberapa tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan pokoknya yaitu murid mampu dan terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar setelah mengalami proses belajar mengajar di sekolah. Keterampilan bahasa itu tidak saja meliputi satu aspek, tetapi di dalamnya termasuk kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, menyimak, dan berbicara. Dan proses memperoleh dan penggunaannya, keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan. Bahasa tulis mencakup sejumlah unsur-unsur bahasa. Salah satunya adalah mengenai ejaan yang mencakup macam-macam huruf, kata, dan aneka tanda baca. Ada beberapa yang perlu saya jelaskan di dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, memahami tentang macam-macam pemakaian huruf dan ejaan yang disempurnakan. Dan yang kedua yaitu memahami tentang penulisan kata dalam ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pemakaian huruf. Macam-macam pemakaian huruf pada ejaan yang disempurnakan sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad itu dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Untuk pengucapan pelafalan kata yang benar, dikritikkan sebagai berikut dengan menggunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Yang pertama, E. Dan yang kedua, E. Yang ketiga, E. Itu adalah dikritik dalam huruf E. Dan yang kedua adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang selain A, I, U, E, O. Dan yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf vokal, yaitu I, AU, AI, AU, EI, dan OI. Dan yang kelima yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu seperti KH, ENG, NYA, atau SY atau SYA. Dan yang keenam yaitu huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf pertama atau awal dari kalimat. Biasanya huruf ini sering digunakan dalam penulisan-penulisan, entah itu penulisan dalam suatu kalimat ataupun penulisan dalam suatu karya ilmiah. Banyak penggunaan huruf kapital. Dan yang selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring biasa dipakai menulis judul toko, judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Dan banyak kegunaan huruf miring yang lain. Dan yang selanjutnya nomor 8 yaitu huruf tebal. Huruf tebal biasa dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dan yang kedua yaitu penulisan kata. Dalam penulisan kata ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu kata dasar. Kita tahu sendiri kata dasar merupakan kata dasar yang ditulis dengan sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu kata turunan. Kata turunan itu berupa imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata awalnya atau akhiran ditulis serangkai.
Jika bentuknya dasar berupa gabungan kata, awalnya atau akhirannya tulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis bentuk ulang biasa di Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang biasa ditulis dengan menggunakan tanda hubung seperti unsur-unsurnya atau anak-anak atau lumba-lumba. Masih banyak lagi contohnya. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang tak lazim majemuk ditulis terpisah. Gabungan kata yang menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur dan bersangkutan. Yang kelima yaitu suku kata. Suku kata yaitu biasa diartikan penggalan kata dari kata dasar atau pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan dengan bentuk, dasar, dan imbuhan atau partikel itu sendiri. Dan yang selanjutnya yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Di, ke, dan dari, kata ini biasa ditulis terpisah dari kata yang mengikutnya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim. Misalnya, diketahui, misalnya diketahui itu. Dan yang ketujuh yaitu partikel. Partikel adalah kata tugas yang diletakkan pada kata yang mendahulunya. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal atau tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa, kalimat, dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, singkatan. Singkatan merupakan bentuk dari kependekan atau yang terdiri dari satuan huruf atau lebih. Misalnya singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, pangkat diikuti dengan tanda titik. Seperti nama gelar SPD itu sebuah singkatan, atau nama lembaga misalnya DPR itu juga singkatan. Dan yang kesembilan yaitu akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Biasanya akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruh dengan huruf kapital. Akronim biasanya juga nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Begitulah penyampaian saya. Kesimpulannya, huruf merupakan tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi dan bahasa. Sedangkan kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Pemakaian huruf menurut ejaknya disempurnakan. Ada macam-macam huruf yang harus diketahui agar tidak salah dalam penulisan atau karangan ilmiah. Begitulah penyampaian saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.